Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah ya, malam hari ini cuaca hujan deras ya, salah satu juga masa di mana doa-doa yang kita panjatkan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika turun hujan tanzilur rahmah, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya. Ya, dan tentunya tadi sudah banyak disampaikan oleh Habib Fikri. Ya, ada hikmah ya di balik semua apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terkhususnya di majlis kita malam hari ini, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan, keberkahan, dan juga tambah kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tadi sudah disampaikan 13 resep. Ya, 13 resep supaya jadi wong sugih. Ya, jadi orang kaya. Ya, cuma yang perlu kita ingat, ya tadi sudah disampaikan sama beliau Habib Fikri, ya bahwasanya kalau kita mengamalkan amalan tadi, kalau cuma tujuannya supaya jadi kaya, ini sholat duha setiap hari kok nggak kaya-kaya ini. Ya jadi masalah ini. Ya jadi masalahnya apa? Takutnya nanti malah sholat duhanya ditinggalin. Ya kenapa percuma kok sholat duha tapi saya nggak kaya-kaya katanya. Ya jadi diniatkan, dikuatkan lagi, setiap kita mengamalkan amalan tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya urusan rizki itu adalah bonus, ya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya semua ini pasti sudah Allah tentukan daripada rezekinya. Walladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik fashtaghil bi rabbak walladzi 'alaik fil fardil haqiqah wa syar'il masun. Maka Imam Haddad mengatakan ya bahwasanya segala hal yang sudah Allah tetapkan untukmu maka pasti akan sampai kepadamu, dan segala hal yang Allah tetapkan bukan untukmu yang enggak bakal sampai. Ya, yang sudah Allah tetapkan untuk orang lain enggak bakal sampai kepada dirimu. Intinya apa? Sibukkan dirimu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi fardil haqiqah, untuk melaksanakan salat 5 waktu, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, wa syar'il masun, dan segala syariat yang terjaga. Ya, segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hatinya itu qanaah, artinya merasa cukup, itu rezeki. Ya, itu tandanya dia dapat rezeki. Kalau misalnya hatinya enggak pernah cukup, ya mau kayak mana juga uangnya, duitnya, mau kayak mana rumahnya, apapun yang dia miliki, ya tetap aja ngerasa susah. Tapi kalau seandainya dia merasa cukup, bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya, itu nikmat. Yaitu bagian daripada rizki yang Allah berikan melalui rizki ma'nawi. Ya, ketika hatinya itu senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan di antaranya adalah istighfar. Ini Al-Faqir bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfari ja'alallahu 'azza wa jalla min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperluas daripada yang dia hadapi. Ketika dia merasa sempit, merasa sulit, maka Allah akan memberikan keluasan, dan Allah akan memberikan rizki dari tempat dan waktu yang tidak pernah diduga-duga. Dan disebutkan di dalam hadis lain, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajaba lahum wa yarzuqu bihim ahlul ardi. Ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis riwayat Al-Haythami
Ya, bahwasanya barang siapa yang membaca istighfar bukan hanya untuknya tapi juga untuk lil mu'minina wal mu'minat, dibaca sebanyak 27 kali, maka dia termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada penduduk bumi. Ya, zikir yang biasa kalau di Khulasah Madad itu dibaca di pagi atau di sore hari setelah baca Wirdul Latif. Ya, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dibaca 27 kali. Ya, dibaca setiap hari sekali atau di pagi dan di petang hari. Maka ini salah satu keutamaan yang luar biasa, ya, bahwasanya Allah akan mengijabah daripada doa-doanya. Bahkan diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, anna min khasaisi hadhil ummah annahum yakhrujuna min quburihim bila dzunub. Ya, bahwasanya di antara keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka itu ketika keluar dari kuburnya itu tidak ada dosa sama sekali. Ya, enggak ada dosa. Lish, kenapa? Listighfaril mu'minina lahum, karena ada orang-orang yang Allah masih berikan kehidupan, orang-orang beriman yang masih hidup itu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, di antaranya tadi membaca istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dan dikatakan juga oleh para ulama, man lazama ala hadhil asya'i sab'ah asha sa'idan wa mata syahidan. Yang terakhir ya, karena kelihatannya sudah pada ngantuk ini. Ya, kelihatannya sudah ngantuk, udaranya sejuk, dingin, adem, walaupun sound systemnya sudah hidup tapi matanya sudah 5 watt. Ya, jadi yang terakhir ini belum ya. Ini terakhir juga sebenarnya tadi kan Habib Fikri 13. Ya, kalau enggak 13 kurang kayaknya. Ya, jadi minimal saya sebutin 13. Tapi di sini Masya Allah, ya, bahwasanya barang siapa yang melazimkan 7 hal ini, maka dia akan hidup bahagia dan wafatnya bahagia, atau wafatnya dapat keutamaan orang yang syahid. Ya, hidupnya bahagia dan wafatnya mendapatkan keutamaan orang yang syahid. Apa 7 itu? Yang pertama, an yaqula 'inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Ketika ingin memulai segala sesuatu, maka dia mengucapkan bismillah. Ya, makanya MC aja kan kalau mau mulai acara bilangnya apa? Marilah kita memulai acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa 'indal faraghi minhu alhamdulillah, dan ketika setiap selesai apapun mengucapkan alhamdulillah. Setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, innallaha la yarda 'anil abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha kepada hamba ketika dia makan, setelah makan bilang alhamdulillah. Ya, padahal makan kan rizkinya dari Allah. Allah yang ngasih dia makan. Ya, semua rizki datangnya dari Allah. Ya, tapi ketika hamba itu tahu, ya, dan dia setelah makan bilang alhamdulillah, maka Allah ridha kepadanya. Wa idza syariba syarbata qala alhamdulillah, dan ketika setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa idza ra'a ma yakrah yaqulu la haula wala quwata illa billah. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak dia suka, ya, tidak dia suka, atau suatu hal yang mengkhawatirkan, ada kejadian ini kejadian itu, dia bilang la haula wala quwata illa billah. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, wa idza ra'a ma yusta'zam yaqulu la ilaha illallah. Kalau melihat suatu hal yang besar, yang mengagumkan, ya, yang agung, ya, maka dia mengucapkan zikir la ilaha illallah. Ya, mengucapkan zikir la ilaha illallah. Wa idza asabathu musibah. Dan yang kelima, kalau seandainya dia terkena musibah,
ya maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang keenam, wa idza arada an yaf'ala fi'lan yaqulu insyaallah. Dan kalau seandainya ingin melakukan sesuatu apapun, maka dia akan memulai dengan kalimat insya Allah. Ya, setiap mau ngelakuin apapun, setiap janji, setiap ini, setiap itu, bilangnya insya Allah. Tapi kadang-kadang ada anak-anak kita nih zaman sekarang, ya kalau dibilang insya Allah malah nggak percaya. Bah, jadi apa enggak? Insya Allah. Ya jadi apa enggak? Insya Allah. Ya jadi. Kalau nggak bilang insya Allah malah nggak jadi nanti. Ya, jadi harus dikenalin tuh kalimat insya Allah. Ya, bahwa semuanya bakal terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam kisah dalam surat Al-Kahfi, ya bagaimana keutamaan ya kalimat insya Allah. Wa idza adznaba dzanban yaqulu astaghfirullah. Dan kalau seandainya melakukan perbuatan dosa, maka dia mengucapkan astaghfirullah atau dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan di dalam haditsul qudsi, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba fastaghfiruni aghfiru lakum. Ya wahai hamba-hambaku, kalian ini melakukan kesalahan di siang hari, di malam hari, dan hendaklah kalian memohon ampunan kepadaku dengan beristighfar, niscaya aku akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan di dalam haditsul qudsi bahwasanya kita ini secara sadar enggak sadar, pagi, siang, sore, malam ini ada aja kesalahan yang kita lakukan. Ya, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena dengan istighfar inilah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada kesalahan-kesalahan kita. Astaghfirullah rabbal ayat. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal raya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal raya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah limpahkan kepada kita rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita saleh-salehah, menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang dapat bermanfaat untuk negara, untuk agama, ya untuk memberikan manfaat untuk umat Islam insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.